Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah secara online itu dalam membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat baik kami dan juga menjadikan kita semuanya dapat benar-benar mendapatkan apa yang kita harapkan daripada Islam ini sendiri, yakni kemuliaan dan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang tema yang cukup menghangat sekarang ini adalah bagaimana caranya kita membumikan Al-Quran. Dan kali ini telah hadir di studio kami Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Fudori. Beliau adalah seorang praktisi dan juga memang seorang ulama yang insya Allah semoga dengan ilmunya dapat menyirami kita bersama. Kita sapa sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah kitab suci yang terakhir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi terakhir sekaligus penyempurna daripada seluruh nabi-nabi Allah. Beliaulah yang kemudian mendapatkan mandat untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada seluruh umat manusia dari sejak beliau diutus sampai akhir zaman. Dan insya Allah kita akan mengkaji ini di dalam tema ini, semoga ke depan kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Pertama-tama Ustaz, kalau kita bicara tentang membumikan Al-Quran, berarti kita membicarakan Al-Quran ini dibumikan, dia artinya dijadikan satu aturan di dalam kehidupan kita. Ataukah seperti apa sih sebenarnya? Bisa dijelaskan itu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara masalah Al-Quran ya, tentu sesuatu hal yang sangat mulia. Karena apa? Karena Al-Quran itu merupakan huda linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau berbicara masalah Al-Quran, poin pertama tentu kita sudah mendapatkan suatu kemuliaan karena kita membicarakan sesuatu hal yang mulia. Nah, terkait dengan Al-Quran ini, kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pada tanggal 17 Ramadan ya, wahyu pertama. Maka karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, pada malam awal turunnya Al-Quran juga itu menjadikan malam itu menjadi malam yang sangat mulia. Karena malam itu merupakan malam awal Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab, sebuah risalah dari sisi Allah untuk manusia. Maka malam itu menjadi malam yang mulia.
Begitu juga dengan utusannya ataupun yang membawa risalah itu. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah makhluk pilihan. Tetapi makhluk pilihan ini lebih istimewa lagi dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Kenapa demikian? Karena malaikat Jibril diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa perkara yang mulia ini, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian juga siapa yang menerima Al-Quran? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menerima wahyu ya di kota suci Mekah, beliau waktu itu adalah pemuda yang biasa, boleh dikatakan tidak mempunyai keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain, meskipun waktu itu beliau memang sudah menunjukkan akhlak-akhlak yang baik, tetapi secara garis besar beliau tidak begitu luar biasa sebelum diturunkan wahyu Al-Quran tersebut. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada beliau, maka seketika itulah beliau itu menjadi manusia yang mulia. Bahkan di antara rasul-rasul yang dipilih oleh Allah, beliaulah satu-satunya rasul yang mulia. Karena apa? Karena beliau mengemban atau membawa Al-Quran. Al-Quran ini sangat mulia. Kenapa mulia? Al-Quran adalah sebuah mukjizat atau kebesaran Allah yang diturunkan kepada hambanya, dan dia bersifat permanen. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang diterima oleh rasul-rasul sebelum beliau, seperti katakanlah mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Ibrahim dan sebagainya. Mukjizat itu hanya berlaku dan mampu disaksikan oleh orang masih sezaman Nabi Ibrahim. Sementara Al-Quran, meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, sampai hari ini 1400 tahun Rasulullah sudah meninggal, dan tetap ya, Al-Quran masih bisa kita lihat. Nah, itulah salah satu rangkaian betapa mulianya Al-Quran. Ya. Artinya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya ya. Siapapun yang kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, betapa mulianya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kemudian ini menjadi menarik kajian kita pada malam hari ini. Ya. Karena kita membicarakan tentang sesuatu bagaimana kemudian Al-Qur'annya saat ini masih dalam kondisi bacaan kita, menjadi kondisi amalan-amalan ibadah semata. Nah, tentunya kemudian kita berharap ketika kita bicara membumikan, apakah kemudian hanya terbatas kemudian membacanya atau seperti apa? Oke. Ya. Tadi sudah dibahas bahwa Al-Quran ini suatu hal yang mulia. Maka karena dia adalah yang mulia, apapun yang terjadi atau yang terinteraksi dengan Al-Quran pasti akan mulia. Nah, perkara saat ini kita melihat bahwa seakan-akan Al-Quran itu bagi umat Islam itu seperti bacaan, gitu. Hanya sebatas bacaan saja. Nah, apakah ini sudah menjadi suatu hal yang mulia bagi umat itu? Iya, dia karena Al-Quran ini merupakan suatu mukjizat yang luar biasa. Dia itu meskipun hanya saat ini, katakanlah umat saat ini hanya sebatas membaca saja, itu pun sudah mendapatkan satu poin, yaitu kemuliaan. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran saja dengan terbata-bata, apalagi dia lancar, akan diberikan pahala 2 kali lipat. Nah, kemuliaan Al-Quran juga, orang yang membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya. 1 huruf Al-Quran, membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, andaikan, anggaplah kalau seperti sekarang ini, kebiasaan umat Islam yang ada di Indonesia itu biasanya setiap malam Jumat, ya Ustaz ya, membaca Yasin, surat Yasin gitu ya, surat Yasin itu berapa ratus?
di dalam Al-Quran. Maka berapa kemuliaan? Nah, ini hanya sebatas membaca gitu. Ini sudah mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa. Apalagi kalau Al-Quran yang begitu mulia ini diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari. Artinya hukum dalam hal perkara ini itu hukumnya bagaimana Ustaz? Membaca dan mengimplementasikan itu. Iya, kita tahu bahwa saat ini kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, kewajiban pertama itu adalah ada suatu kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mengamalkan. Ini kewajiban yang pertama, mengamalkan Al-Quran dalam setiap sendi kehidupan kita. Ini wajib bagi kita yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka berkewajiban kita beraktivitas berdasar dengan apa yang telah diturunkan. Kemudian daripada itu kita ada keutamaan sunnah membacanya. Ya, artinya saat ini anggaplah kita saat ini baru mendapatkan sunnahnya saja. Artinya bisa membaca Al-Quran, mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan membacanya, itu sudah bagus. Nah sekarang ini karena kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, sudah mendekat dengan Al-Quran, ayo kita tingkatkan pendekatan kita yang tadinya hanya sekedar membaca Al-Quran atau hanya mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya saja. Mari kita sekarang tingkatkan grade kedekatan kita kepada Al-Quran itu dengan melaksanakan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menarik sekali berkaitan dengan bagaimana mengamalkan Al-Quran. Seringkali di tengah-tengah masyarakat kita muncul anggapan ya Al-Quran itu diamalkan itu dengan kadang-kadang kan kita orang kampung itu datang, Ustadz saya kepengen kaya, amalkan ini gitu loh, amalkan ayat 1000 dinar Bapak, ataukah amalkan ayat ini. Apakah amalan seperti itu yang dimaksud, ataukah amalan yang dimaksud di sini adalah apa yang tertuang menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran, seperti umpama untuk isim nikafah itu dijadikan bukan sekedar bacaan pendatang rezeki, ataukah diamalkan, diterapkan, begitu maksudnya? Oke. Tadi sudah dikatakan memang berulang-ulang Al-Quran itu mulia, mempunyai berbagai macam kemuliaan. Hanya membacanya sudah dapat kemuliaan, mengamalkannya apalagi. Nah terkait sekarang ini hanya dianggaplah seperti itu, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Al-Quran, seperti membaca ayat 1000 dinar kemudian dibacakan untuk kesembuhan-kesembuhan. Sebenarnya dengan adanya pembacaan itu sebenarnya mereka sudah benar, maksudnya dalam hal ini penerapan itu benar karena mendapatkan barokah daripada Al-Quran itu. Akan tetapi yang dimaksud dalam menerapkan membumikan Al-Quran itu sendiri tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar untuk dijadikan obat sifat gitu kan Al-Quran itu, atau sebagai zikir penenang kolbu saja. Tetapi lebih daripada itu, Al-Quran ini sebagaimana yang telah diisyarahkan di dalam surat-surat Al-Quran itu, bahwa Al-Quran ini adalah huda linnas, artinya petunjuk jalan dalam kehidupan kita ini. Nah, arti petunjuk adalah mengarahkan atau sebuah aturan yang mengatur kehidupan kita. Nah, kehidupan kita ini harus diatur dengan Al-Quran. Nah, inilah yang dikatakan membumikan Al-Quran. Oke, kita saat ini masih hanya sebatas membaca, itu sudah benar, sudah mendekati untuk merealisasikan Al-Quran tadi, kemudian dijadikan sebagai sarana kita mendapatkan keberkahan itu. Tapi jangan lupa, kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus berstandar atau harus diukur dengan Al-Quran. Andaikan seumpama begini, kita seorang pekerja, anggaplah kita seorang pedagang. Apa yang kita lakukan? Hendak melaksanakan aktivitas ekonomi perdagangan ini, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran. Dagangan apa yang diperbolehkan Al-Quran? Dagangan apa yang tidak diperbolehkan oleh Al-Quran? Begitu. Ini baru yang namanya membumikan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran menjadikan dia rutinitas kita sebagai zikir kita sehari-hari, sementara aktivitas sehari-hari kita melanggar Al-Quran. Contoh di dalam segi masalah ekonomi ya,
Allah Subhanahu wa taala sudah jelas melarang aktivitas riba gitu. Tetapi aktivitas riba kita jalankan. Nah, artinya kita saat ini terhadap Al-Qur'an itu hanya memperoleh perkara-perkara yang ringan saja. Sementara sesuatu kewajiban yang benar-benar ditekankan oleh Al-Qur'an itu sendiri kita lalaikan. Begitu. Ini menarik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ternyata mengamalkan Al-Qur'an itu bukan hanya seperti umpama dijadikan sebagai alat ruqyah saja. Karena kan sekarang ini kan banyak orang yang sampai udah muncul tim buru hantu menggunakan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ternyata lebih ke arah bagaimana implementasinya. Nah, sekarang ini kan begini ya Ustaz ya. Masyarakat kita ini sekarang ini adalah masyarakat yang pertama, masyarakat kita itu bukanlah masyarakat yang secara real yang mengamalkan Al-Quran. Apalagi memang sekarang ini dari secara faktual negara sendiri memang juga tidak mengamalkan hal itu di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, Al-Quran itu. Ditambah lagi dengan masyarakat kebanyakan tidak memahami. Mereka kaum muslimin kalau ditanya tentang riba, mereka tahu riba itu haram gitu. Namun ketika kemudian ditanyakan seperti apa yang dinamakan riba yang haram itu, ya apa bedanya dengan bunga dan sebagainya, kaum muslimin tidak. Terus artinya kesimpulan yang saya ingin sampaikan, pertanyaan saya di sini adalah umat Islam tahu sedikit-sedikit aturan Allah, namun tidak mengetahui secara rinci. Nah, kira-kira ada nggak yang harus dilakukan dari kalangan-kalangan yang memiliki ilmu ini, atau apa nih masukan yang harus dilakukan? Ya, ini sebenarnya suatu hal yang sudah dibisarahkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa umat ini harus bertanya terhadap ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak ada lain tempat kita bertanya kepada ulama. Karena ulama adalah warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Dialah yang mewarisi ilmu-ilmunya para nabi. Dan dialah yang harus menjelaskan ke tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan kandungan Al-Quran itu. Jadi peranan ulama dalam menjelaskan Al-Quran ini sangat diperlukan saat ini. Jadi saat ini tugas berat seorang ulama karena dia sudah mengetahui. Jadi dia harus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana seharusnya kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari itu berdasarkan Al-Quran. Tugas ini memang sangat berat. Karena apa? Karena tugas yang sangat berat ini sangat mulia, dan wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan beban tugas berat ini kepada seorang ulama. Betapa mulia ulama ya. Nah, ulama itu memang orang-orang yang berilmu itu Allah muliakan mereka, lebihkan derajat mereka di antara orang-orang yang berilmu. Artinya bahwa peran ulama ini sangat penting. Ya, jelas. Menjamin terwujudnya membumikan Al-Quran itu butuh peran yang lebih besar. Karena mereka lah yang mengerti makna daripada kandungan isi Al-Quran itu. Andaikan ulama tidak ikut andil dalam memberikan penjelasan ini, sementara umat harus memahami secara mandiri, maka ini akan terjadi kekacauan, kekacauan cara berpikir memahami Al-Quran. Maka tugas ulama itu sangat mulia. Artinya di satu sisi tugas itu penting dan mulia, itu juga berarti nanti kalau kemudian dibiarkan umat itu mengambil sendiri, menafsirkan sendiri Al-Quran itu bisa kemudian itu jadi tanggung jawab ulama atau masalah. Kalau ulama membiarkan, tidak mau peduli dengan urusan umat ini, jelas ulama akan sangat berdosa membiarkan kesesatan umat-umat yang ada ini dengan pemahaman mereka sendiri. Maka mereka harus berada di garda terdepan di dalam mendidik atau meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang telah
harus dipahami oleh umat. Jadi saat ini kita sudah melihat ya di berbagai macam media, kita melihat ada pemahaman-pemahaman nyeleneh terhadap isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ulama seakan-akan tidak begitu memberikan edukasi kepada mereka, sehingga mereka memahami Al-Quran itu dengan jalan pemikiran mereka sendiri, sementara kapasitas mereka tidak mumpuni untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi sekali lagi jelas, untuk menjelaskan isi daripada kandungan Al-Quran ini adalah tugas para ulama-ulama tersebut tadi. Betapa berat ya, hal itu. Seringkali juga Ustaz, kita menemukan berbagai macam perkara yang disampaikan. Di satu sisi umpama ada ulama yang menyatakan begini, ada ulama yang menyatakan begitu. Nah, masyarakat jadi bingung, mana nih yang harus diikuti dari pendapat ulama ini gitu. Padahal kedua ulama ini sama-sama menjelaskan Al-Quran dan berusaha untuk membumikannya kepada kita. Nah, kita yang bodoh ini harus melakukan apa? Kebingungan gitu. Jadi bingung sendiri gitu. Kayak umpama ada yang sampai bikin masjid sendiri hanya gara-gara urusan gubernur dan sebagainya. Bagaimana kalau kemudian yang lebih tinggi lagi dalam perkara ini? Dan apa yang harus dilakukan ulama supaya kemudian tidak menimbulkan keresahan seperti itu? Ya, jadi sudah dijelaskan bahwa tugas ini sangat berat. Hanya bisa diemban oleh orang-orang yang mukhlis dan mempunyai ilmu untuk bisa mengemban tugas. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ulama merupakan pewaris daripada Nabi, maka setiap aktivitas dia tentu harus merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait saat ini kok terjadi gitu di tengah masyarakat, ada pemahaman-pemahaman antara satu ulama dengan ulama yang lain itu kok berbeda gitu ya, sehingga membingungkan umat gitu. Nah, ini sebenarnya ini adalah salah satu yang perlu dipahamkan di tengah masyarakat terhadap apa saja yang boleh berbeda gitu. Yang boleh berbeda dan tidak mesti harus diangkat ke permukaan. Nah, ini sekali lagi tugas ulama itu tadi. Dan yang lebih konkretnya, artinya di antara para ulama-ulama ini sesuatu hal yang yang itu belum disepakati tata cara belum disepakati hukumnya gitu. Jangan disampaikan ke masyarakat ya, sehingga masyarakat bingung gitu. Atau jangan hanya menukil satu pendapat saja tanpa menukil pendapat yang lain, sehingga umat jadinya akan menjadi taklid gitu ke satu pendapat gitu. Akhirnya mereka menganggap ini adalah pendapat yang sahih dari ulama yang menyampaikan ini. Nah, padahal di dalam Islam itu perbedaan ya yang bersifat ya ibadah mahdho ya, bersifat bukan bagian daripada pokok dari ajaran ini, itu kita boleh saja berbeda gitu. Nah, karena ada perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar, maka bagaimana cara ulama-ulama ini jangan sampai memperkeruh keadaan dengan mengangkat sesuatu hal yang harusnya memang ada suatu perbedaan, tetapi itu diperuncing. Tibalah saatnya umat ulama ini untuk bersatu. Nah, kita jangan membahas hal yang kecil, yang remeh-remeh itu gitu. Kita mengangkat suatu perbedaan dan kita habis gitu, sehingga umat menjadi terpecah, terkotak-kotak cara berpikirnya. Sekarang ini mari kita para ulama itu berpikir bagaimana caranya kita menyatukan umat ini, tentu dengan tidak mengangkat suatu perbedaan. Kita ambil persamaannya gitu. Nah, ibaratkan begini, orang sekarang ada mempermasalahkan masalah kunut atau tidak kunut, apakah ini termasuk perkara bid'ah atau tidak kan begitu. Nah, hal-hal semacam ini menurut hemat kami itu tidak perlu kita angkat di permukaan, karena sesuatu hal itu suatu hal yang tidak akan merusak akidah dan tidak akan merusak sendi-sendi agama ini. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah sesuatu hal-hal yang benar-benar urgent. Apa sepertinya yang benar-benar urgent yang harus diangkat?
bagaimana cara penerapan hukum-hukum yang memang benar-benar harus diterapkan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa masalah riba. Nah, ayo kita bersama bagaimana caranya aktivitas riba ini tidak lagi mewabah di masyarakat. Ini yang perlu kita bersatu gitu. Tapi kalau masalah kuno atau tidak kuno, ya sudahlah, orang yang kuno juga diterima sholatnya, orang yang tidak kuno juga diterima sholatnya, maksudnya sholat subuhnya. Yang tidak diterima itu orang yang tidak sholat subuh begitu, yang jadi masalah gitu. Jadi suatu hal-hal yang ringan itu jangan diangkat ke permukaan. Nah, tapi kalau masalah yang urgent seperti yang kita tadi jelaskan, masalah bagaimana masyarakat ini membumikan Islam, sementara tadi disebutkan bahwa pemerintah saat ini seolah-olah enggan, jauh dari Al-Quran itu. Nah, inilah tugas ulama bersatu gitu. Bagaimana caranya Al-Quran ini bisa diberikan? Kita membuat suatu kesepakatan atau harus suatu perkumpulan, mungkin ada majelis ulama atau semacam organisasi ulama. Bagaimana caranya agar hukum-hukum yang ada di Al-Quran ini, yang terkandung di dalam Al-Quran, benar-benar terimplementasi dalam kehidupan kita di masyarakat. Artinya memang harus ada upaya yang sangat serius ya untuk mengangkat perkara ini, supaya bisa kemudian Al-Quran itu bisa terbumikan di tengah masyarakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah membahas terkait dengan betapa ternyata Al-Quran itu sudah kita mendapatkan poin utama, poin kebaikan, itu dengan cara membaca Al-Quran, itu menjadikan dia zikir. Tetapi ternyata ada perkara yang lebih utama lagi, yang kemudian itu bisa mengandung dosa kalau kemudian itu tidak diamalkan, yakni dengan cara menerapkan Al-Quran itu sendiri, baik secara pribadi, masyarakat, maupun dalam hal ini dalam bernegara. Nah, pertanyaannya Ustaz begini ya, terakhir ini pertanyaan mungkin kita nanti insya Allah kita akan kembangkan di kajian selanjutnya ya. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan para alim ulama ketika menyaksikan kondisi umat saat ini yang tidak menerapkan Al-Quran, lantas kemudian penguasa mereka memang sepertinya memang sangat berusaha menjauhkan umat dari Al-Quran. Apa yang harus dilakukan para ulama untuk itu? Langkah-langkah yang harus diambil oleh ulama ya, terutama ulama ya, tapi tentu bukan hanya sekedar ulama. Tentu kita sebagai umat Islam seluruhnya berkewajiban untuk ini, untuk mendakwakan. Jadi kita membangun kesadaran penuh di tengah-tengah masyarakat, membuat halqah-halqah di tengah masyarakat untuk menjadikan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Nah, terkait dengan penguasa saat ini, katakanlah penguasa saat ini faktanya memang tidak berhukum dengan Al-Quran di dalam melaksanakan pemerintahannya. Nah, ini menjadi suatu tugas yang sangat berat bagi kita semua, terutama ulama, bagaimana ke depan agar sistem pemerintahan yang saat ini, yang sedang berjalan ini, yang katakanlah tidak menerapkan syariat Islam ini, kedepannya itu akan muncul suatu kekuatan yang maha dahsyat yang mampu menerapkan Al-Quran secara menyeluruh dalam segi kehidupan. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, tentu kita mengedukasi, membuatkan kajian-kajian kepada masyarakat dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran. Nah, kalau kita sudah melakukan ini di tengah-tengah masyarakat, karena kita tahu bahwa kekuasaan itu berada di tengah-tengah umat. Jadi kalau umat sudah sadar dengan pentingnya pemerintah atau penguasa itu menerapkan Islam, tatkala seorang penguasa yang ingin mencalonkan dirinya menjadi pemimpin negeri ini, umat akan bertanya, dengan apa engkau akan memimpin kami? Tapi kalau umat belum disadarkan, ini agak sulit gitu untuk menciptakan sebuah sistem kepemimpinan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini tadi. Karena apa? Karena saat ini
selain daripada kita memang dalam metode dakwah Rasulullah SAW memang tidak dibenarkan kita mengikuti metode-metode selain daripada yang telah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW bagaimana cara membumikan Al-Quran? Beliau tidak pragmatis. Dia tidak nebeng dengan penguasa-penguasa yang ada saat itu. Beliau saat itu benar-benar memiliki kekuasaan yang totalitas. Barulah beliau bisa menerapkan Al-Quran atau wahyu yang diturunkan oleh Allah itu kepada masyarakat. Nah, begitu juga nantinya. Kalau saat ini kita hendak menerapkan Al-Quran sementara sistem pemerintahan yang saat ini katakanlah tidak bersumber dengan Al-Quran, itu akan sulit dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka saat ini yang dibutuhkan adalah suatu gerakan dakwah yang penting terus-menerus membangun kesadaran umat agar bisa mengembalikan sistem kekuasaan yang benar-benar ingin menerapkan syariat Islam tersebut. Artinya kesimpulan akhirnya di sini adalah membumikan Al-Quran sama dengan menerapkan Al-Quran itu secara real, secara kafah. Ya. Itulah yang harus kemudian ini yang menjadi kesimpulan akhir dari kajian kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu hal yang bisa difahami di sini dalam upaya untuk membumikan Al-Quran, jangan hanya berupaya untuk membacanya, menjadikannya zikir. Kan lucu dan aneh ketika kemudian seseorang beristighfar, baca istighfar astagfirullahaladzim setiap hari, tetapi membohongi tetangganya. Ya. Nah, di satu sisi kemudian lidahnya itu diisi dengan ucapan-ucapan mulia, namun di sisi lain tindakan-tindakannya bertentangan dengan apa yang diucapkan itu. Maka cara efektif untuk bisa membumikan Al-Quran di dalam kehidupan kita adalah dengan menerapkan Al-Quran sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustadz yang mulia. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu juga tentunya menjadi batas bagi kita. Dan ini semoga ini akan terus-menerus berkesinambungan di depan dalam kajian kita setiap malam tertentu yang insya Allah akan dipandu oleh berbagai macam ustadz ke depannya, dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang benar-benar menjadi penolong insya Allah. Saya kira mungkin itu saja. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberi kita kesempatan untuk berwajah kembali dalam mengkaji agama Allah Subhanahu Wa Taala ke depan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب Oh